tiba kepada bab yang keempat. Ini temanya cocok untuk motivasi majelis kita. Kebetulan bab yang keempat ini menjelaskan tentang fadilah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada para sahabat yang berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada hadis Nabi. Ini sahabat lagi mempertanyakan hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah akan membalas dengan 10 sholawat bagi setiap orang yang membaca 1 sholawat. Jadi 1 sholawat dibalas sama Allah 10 sholawat. Dan ditanyakan oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, apakah 1 sholawat diganti dengan 10 sholawat itu bagi orang yang hadir hatinya atau bagaimana? Karena ditakutkan kan baca sholawat kadang-kadang ya sambil ngantuk, ingat yang lain. Makanya sahabat nanya, walaupun sahabat mah nggak mungkin seperti itu. Dikhawatirkan nanti ada umat Nabi setelah baginda Nabi banyak yang lalai. Ini apakah hadis itu mencakup gak bagi hati-hatinya itu yang lalai, yang gak fokus ketika baca sholawat? Apa jawaban Nabi? La bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Tidak, ini tidak khusus bagi orang yang hadir hatinya. Bahkan 1 sholawat dibalas dengan 10 sholawat. Ini berlaku juga orang yang bersholawat hatinya lalai. Tuh. Sholat mau gak jadi, Pak. Sholat hati lalai gak jadi. Baca Quran hatinya lalai kagak jadi. Sholawat kata baginda Nabi, la bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Ini termasuk orang yang hatinya nggak begitu jejak. Dia kalau baca sholawat mah 1 kali dibalas dengan 10 kali. Makanya kalau sholat benar-benar artinya mesti ikhlas. Waduh, dicek semuanya. Tapi kalau sholawat yang penting kita baca aja. Enak banget kan ya. Makanya kalau ada orang komentar tuh, saya paling gedeg tuh, alah salawat-salawat doang gitu-gitu, astagfirullah. Gak ada lagi ibadah yang yakin diterima. Setiap ibadah itu antara diterima atau tidak, kecuali sholawat, yakin diterimanya. Maka kalau orang dia salawat-salawat doang, masya Allah, hati-hati tuh ngomong. Sholawat itu luar biasa, yakin diterima. Bukan kita yang ngomong, bukan sekedar guru-guru kita yang ngomong, baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Hadisnya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra, wa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Redaksinya beda-beda ya. Tapi ini menunjukkan bahwa betapa pahala sholawat itu banyak, 1 berbanding 10. Berarti kalau 100 bagaimana? Kalau 1000 bagaimana? Kemudian kata baginda Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin. Barang siapa yang selawat, membacakan salawat kepadaku alfa marratin, 1000 kali. 1 hari bisa baca 1000. Masa panjang-panjang salawat Jibril aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 1000 sekali. Bentar, setengah jam, 1000. Merokok habis 3 batang udah.
dapat 1000 kali. Kopi mah itu standar 12. Itu juga yang rokok. Kalau yang nggak ngerokok mah haus. Kopinya haus. Apa kata Nabi? Lam yamut hatta yubasyyaru lahu bil jannah. Orang tersebut tidak akan mati kecuali dia dikabarkan dengan surga. Baca 1000 kali sehari. Nabi yang ngomong, gak akan mati kecuali dia diberi kabar gembira tentang surga. Banyak redaksi ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Kalau baca satu salawat dibalas sama Allah 10. Wa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha mi'ah. Kalau bacanya 10 shalla asra, shalla alayya asra dibalas 100. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Kalau dibacanya 100 dibalas 1000. Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Barang siapa yang dia baca 1000 lam tamassahun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. 1000. Amin doang amal itu ya. 1000 tuh. 1000 ya, habis sholat, habis maghrib tuh paling enak ya, lagi adem suasana, atau enggak habis subuh tuh sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, enggak kerasa ya. 1000 kali. Dalam riwayat yang lain, lam yu'adzibullah binnar. Allah tidak akan mengadab orang tersebut dengan adab. Ada hadis yang lain riwayat Imam Tabrani, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah kataballahu lahu bara'atan minan nifaq. Ini mah dalam riwayat Imam Tabrani mengatakan kalau orang baca selawat 100 kali, Allah bebaskan dari kemunafikan, Allah bebaskan dari api neraka, dan di hari kiamat ditempatkan bersama para syuhada. 100 ya, 1000 nggak sanggup, 100. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya, 10 menit 100. Ya Allah, 100 aja udah bisa, gimana tuh? Pegang HP kan 3 jam kuat. Tidur kalau sudah habis baterai baru dia tidur. Bangun tidur, ya HP lagi. Ya, 100 tuh. Kalau 100 dia bebas dari kemunafikan. Kemudian nanti kalau meninggal ditempatkan bersama para syuhada. Kalau 100. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Masyaallah. Barang siapa yang lupa dengan sengaja, meninggalkan dengan sengaja salawat kepadaku, kata Nabi, faqad akhta'a tariqal jannah, dia sudah salah melalui jalur surga, tersesat, udah enggak on the track, salah map. Kalau sengaja dalam sehari itu emang gak mau aja, sehari nggak mau sholawat satu-satu aja, itu kata Nabi itu sudah nggak dalam track ke surga. Maka mabhumnya, pemahamannya, kalau orang yang baca sholawat maka on the track dia ke surga. Ya Allah ya. Maka ada riwayat dari Abu Hurairah, as-salatu ala nabi hiya tariqu ilal jannah. Salawat kepada baginda Nabi itu adalah jalan ke surga. Jangan
bilang cuma sholawatan doang, aku berat. Ya. Kata Nabi juga, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama di sisiku, menurutku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Itu yang paling utama. Orang yang paling berhak syafaatnya, ya. Karena orang kalau sudah banyak sholawat itu tanda dia paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW, paling terhubung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita yang menyebabkan kita usul kepada baginda Nabi adalah dengan sholawat. Kemudian kata Nabi, salatukum alayya mahaqatun. Salawat kalian terhadapku adalah pelebur dosa. Ya. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad adalah pelebur dosa. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah. Nih hari Jumat. Kalau hari Jumat ada orang baca setiap Jumat itu 40 kali selawat, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. 40. Ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa barang siapa yang sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW setiap Jumat 80 kali, maka akan diampuni dosanya sepanjang 80 tahun. Hari Jumat baca 80 sholawat, diampuni dosanya sepanjang 80 tahun. Ya Allah, mudah-mudahan umur kita 100 tahun tapi sehat ya. Tapi sehat ya. Kalau 100 tahun di roda terus, waduh, sengsara repot ya Allah. Ya, panjang umur. Ada orang tua kita termasuk nenek saya, umurnya udah berapa, tapi alhamdulillah ke sawah masih mampu ya. Suruh matang nggak bisa, jeroan oke. Rokok serba dilarang, mati dulu. Ya, yang bolak-balik ke dokter, itulah umurnya, gak ada yang tahu. Qultu ya Rasulullah, kaifa salatu alaihi, bagaimana salawatnya? Biasanya di hari Jumat itu suara Allahumma shalli ala Muhammad abadika wa rasulika an-nabiyil ummi. Itu dibaca kan biasanya. Itu ada tuntunannya. Jadi jangan, wah itu dari mana tuh? Ada tuh kitabnya. Orang tua kita dulu itu. Cuman orang tua dulu mah gak pernah nyebut kitabnya. Kenapa? Zaman dulu mah banyak yang alim. Ya. Zaman dulu mah cukup kata Kiai Anu, udah nurut aja. Kenapa? Pada alim. Sekarang mau dikata, tuh kata Kiai Anu, entar dulu, dia dapat dari mana? Oh, kitabnya apa? Setelah tahu kitabnya, itu cetakan mana ya? Indonesia atau luar negeri? Oh, kalau Indonesia takut ngantuk tuh ngetiknya. Ya. Kalau orang zaman dulu cukup dikatakan, bahkan nggak sebut Arabnya, Indonesia aja langsung. Baca selawat ini. Anak zaman sekarang kan, dalilnya dari mana Pak Ustaz? Ya. Apa-apa nanya dalil. Dikasih kitabnya, nggak diamalin. Zaman dulu Pak, tulis netom, baca, dibaca. Kemudian
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya. Tidaklah dari sebuah doa kecuali di antara doa dan langit itu ada penghalang, ada hijab. Pengen terbuka hijabnya, sholawat kepadaku, kata Nabi. Makanya sebelum doa tuh jangan langsung kita minta, baca sholawat dulu. Fa idza suliya alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'a du'a. Tuh dibuka hijabnya, diangkat doanya kalau dia baca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang salawat kepadaku 100 kali, qadallah mi'ata hajatin. Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Maka Allah akan mengabulkan 100 hajat. 100 salawat, 100 hajat. Ya Allah, ya, mesti orang yakin juga. Astagfirullah ya. Kalau pakai bahasa Jawa yakin, siram meneng aing meneng baru deh khusyuk dikasih sholawat gak yakin. Astagfirullah ya. Pakai bahasa Jawa tuh ridatnya yakin dia kasih sholawat. Aduh, orang mati yakin. Astagfirullah ya. 100 kali baca selawat, 100 hajat dikabulin Allah. Yakin, harus yakin. Nabi yang jamin masuk kita. 70 itu hajat-hajat akhirat, 30 maaf. Jadi 100 saja, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia, 30 dengan 100 orang. Makanya guru-guru kita ada yang dakwah membaca Dalailul Khairat. Tiada lain dan tiada bukan karena faidah sholawat itu luar biasa. Dibentuk satu kitab, Pak. Itu sholawat 1 hari, kalau 1 kali dudukan itu 45 menit. Ada khusus hari Minggu, Senin, setiap hari ada. Itu kalau baca 45 menit. Itu apa yang kita harapkan, kita berharap, Masya Allah. Itu yang tadi disebutin tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu isrina marrah. Dari riwayat yang lain, barang siapa yang baca salawat, Allah dan para malaikatnya bersolawat 20 kali. Kalau tadi mas 10, jadi 20 ditambah plus malaikat. Jadi beda solawat Allah, solawat malaikat, solawat manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah bersolawat kepada baginda Nabi, itu artinya memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat artinya memohon ampunan. Kalau manusia di kita bersolawat artinya berdoa. Jadi walaupun sama Allah itu bersolawat, malaikat bersolawat, manusia bersolawat beda. Kalau Allah mah memberikan rahmat, malaikat memohonkan ampunan, manusia berdoa. Walam yamut hatta yubasyara bil jannah. Tidak akan mati kecuali dia dikabarkan akan masuk surga. Kata Nabi, ja'ani Jibril alaihi salam wa qala li ya Rasulullah, la yusalli alaika ahadun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikat. Rasulullah, tidaklah seseorang itu bersolawat kepadamu kecuali 70.000 malaikat ikut solawat. Masya Allah ya.
masih males juga. Qala, kata Nabi, man shalla alayya salat alaihi al-malaikah, wa man sallat alaihi al-malaikah sallallahu, wa man sallallahu alaihi lam yabqa syai'un bis samawati wala fil ardi illa sallallahu alaihi. Barang siapa yang sholawat kepadaku, maka malaikat akan bersolawat kepadanya. Kalau malaikat bersolawat kepada orang itu, niscaya Allah bersolawat kepada orang itu. Kalau Allah saja bersolawat kepada orang itu, maka tidak ada yang di bumi dan di langit kecuali bersolawat kepada orang itu. Itu ajibnya sholawat. Saya termasuk alhamdulillah, dengan kekuasaan Allah, termasuk orang yang merasakan faidah sholawat luar biasa. Dulu saya sakit parah ya, bukan berarti bacaan Quran gak mempan. Itu tadi baca Quran harus susu bener gitu. Kalau guru kita baca nih sholawat, pertama kali saya masih ingat 8 sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatini wa ma anta khaliquhum minhum ila yaumil qiyamah. Kalau santri menyebutnya itu sholawat jin. Waduh, kalau orang awam disebut sholawat, waduh ini manggil khodam ya. Ada jin-jin yang gitu, enggak, karena ada 8 jin. Kalau kita terjemahkan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sejumlah ada makhlukta, sejumlah makhluk yang Kau ciptakan daripada jin, manusia, dan seluruh ciptaanmu sampai hari kiamat. Musyriknya sebelah mana? Enggak ada. Walaupun ada bahasa ada bahasa jinnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatini wa ma anta khaliquhum min yaumil qiyamah. Kalau orang Wahabi haram itu bisa minta diruqyah gitu, Masya Allah ya. Salah satu faedahnya itu sholawat itu konon ya, konon buat benteng lahir batin. Bahkan konon kalau sampai orang itu istiqomah bacanya, itu kalau disantet balik lagi katanya. Allah alam ya. Tapi bacanya 100.000 ya Allah, 3 kali banyak pengennya. Astagfirullahaladzim, 3 kali itu baca dari jam 8 kelar menjelang jam subuh. Lakukan itu selama 40 hari. Kata yang gua kira cetek. Gua mau ikutan. Sholawat itu Masya Allah. Yang tadi di awal disebutkan gak akan ditolak. Makanya paling cocok banget lah bagi kita yang sering lalai itu ibadahnya sholawat. Yakin diterima. Nih ada kisah oleh diriwayatkan oleh orang sufi. Kata beliau, saya dulu punya orang tetangga yang hidupnya tuh gak karuan. Kalau orang zaman sekarang bilangnya bocah kusut. Gue punya tangga yang kusut banget kalau bahasa itu. La ya'rifu yaumahu min amsihi min ta'amuqihi fis sukri. Sukrinya bukan syukuri tapi sin, artinya gila, mabuk. Ini orang saking kusutnya, dia nggak pernah tahu hari siang kah, malam kah, nggak tahu. Ini siang apa malam sih? Ini saking orang nggak jelas hidupnya. Kenapa sampai kayak gitu? Mabuk mulu. Nggak tahu siang, nggak tahu malam. Ini jam berapa sih? Jam 8 pagi apa malam? Jam 12 malam keluar. Pagi apa siang sih? Malam. Oh, kira menonton bola. Nggak ada ya. Jam 6 sore nyari bubur, nggak ada. Ini orang, kata ulama sufi, dia nggak tahu hari, saking dia itu demen mabuk. Wa kuntu a'iduhu falam yaqbal. Saya nasihatin
mulu dia, kagak pernah nerima. Tukang mabok, dinasehatin galakan dia. Emang lu yang megang kunci surga lu? Emang lu panitia hari kiamat? Maksudnya wa amartuhu bi taubati falam yaf'al. Saya perintah orang tersebut biar taubat, enggak ngikut juga. Tapi apa yang terjadi? Kata beliau, falamma mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi arfa'i maqamin. Tapi kala ulama subidu, pas sudah meninggal orang yang kusut tadi, yang kerjaannya mabuk, nggak tahu hari malam siang, udah tegak jelas. Tapi pas meninggal, ternyata ulama tersebut mimpi. Jangan samakan mimpinya dengan kita. Mimpi yang terjaga wudunya, mimpi yang siang harinya nggak pernah berbohong, nggak pernah gibah, mimpi yang sehari-harinya hanya tolakul ilmi, zikir dan baca Quran dan ibadah. Jangan samain nama mimpi kita. Kita juga kadang mimpi kita satu yang benar, mimpi pipis doang, yang lainnya mau bohong. Kalau mimpi kencing benar itu kenyataan. Tapi kalau mimpi yang lain nggak kenyataan. Dibedakan antara mimpinya para wali dengan mimpinya kita. Di mimpinya ternyata orang tersebut fi arfa'i maqam, kedudukannya tinggi. Itu bocah kusut kenapa jadi gitu di mimpi? Ya Allah. Ya. Wa alaihi hullatun hadra min hulalil jannah. Masya Allah, pakai mahkota tuh Pak. Bukan mabok, pakai mahkota. Astagfirullahaladzim. Ya Masya Allah, ini gimana nih ceritanya? Fakultu lahu bima nilta hadhil martabah. Ditanya sama ulama itu, kenapa sih bisa kayak gini? Qala hadartu yauman majlisan. Suatu hari saya hadir majlis zikir. Kemudian saya dengar fasami'atul alima yaqul. Kemudian saya dengar orang yang alim yang bimbing zikir itu. Orang itu berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Dia dengar tuh dari orang alim itu ucapan, siapa yang bersolawat kepada Nabi kemudian mengangkat suaranya, maka baginya wajib surga. Tsumma rafa'al alimu sautahu bis salati. Setelah ngomong kayak gitu si alim tadi, dia nyontohin tuh, angkat solawatnya, teriak-teriak kayak gitu tadi, sallallahu ala Muhammad. Ayong di sudut. Nunggu sentran kamera. Udah. Ustadznya, pembimbingnya yang baca selawat itu kerasin suaranya. Tuh orang tukang mabuk tadi ikut juga dikerasin suaranya. Hadir di majelis ilmu, ada orang, ada pembimbing, ada ustadz kerasin suaranya, dia ikut kerasin suaranya. Fabu firolana jami'an fidalikal yaum. Ternyata kata orang tadi dosa kita diampuni pada hari itu. Fakana nasibi minal maghfirah wa rahmah anjalal alaihi hadhihi. Ternyata balasannya itu nikmat seperti ini. Yo bayangkan tuh. Orang tukang mabuk datang ke majelis zikir, di dalamnya ada sholawat, diikutin sama dia sholawat keras-kerasan, boro-boro husu, orang tukang mabuk. Pakai mahkota, ya Allah. Izin ya, hari ini gak hadir. Habis dikerokin saya, ntar aja kirim foto buku. Waduh, merah. Aduh. Ini tugas kuliah belum beres. Lagi di warkop. Orang yakin juga. Dikira gini-ginian tuh tabuhan-tabuhan itu seru-seruan. Ya Allah, hati-hati tuh.
Makanya saya paling ngambek kalau ada orang ngomong selawat gebrak. Kalau gitu gue juga bisa. Masya Allah, berat gitu. Ya, dengerin. Ini bukan boleh nemu dari YouTube, bukan boleh nemu dari Google. Ini dari kita, diajarkan oleh guru-guru kita. Ada orang ahli maksiat hadir majelis ilmu, ngikutin karena orang lain tuh Nabi Arbi ngerasin, dia ikut ngerasin aja spontan. Pakai hiasan di kepalanya, pakai mahkota. Ya Allah, apalagi yang hadirnya penuh dengan kehusuan, penuh dengan ketenangan. Makanya ada orang kalau baca salawat sampai nangis gitu, menghayati. Mesti bertanya juga, ya Allah, ya. Ibu banyak izin. Tahan dulu ya, tahan dulu. Mudah-mudahan istiqomah. Tahu, siapa tahu ternyata baca gitu sholawat sambil teriak-teriak, sambil ceria itu menjadi asbab kita diberikan nikmat di surga. Amin. Ya, jadi jangan pernah lagu lagi tuh, ayo ya. Ya kan nggak ada gua juga jalan apa? Gua lagi lembur, jadi modal kawin. Ya, semangat. Ibu-ibu sambil masak baca sholawat, bangun tidur baca sholawat. Paling enak tuh habis subuh atau bangun sebelum subuh sama habis maghrib. Itu waktu paling enak buat beli dan apa. Sholawat itu sholawat tuh yang paling ringan. Nggak ada orang error gara-gara baca sholawat. Nggak ada. Oh, nggak ada gurunya, insya Allah aman sholawat. Beda dengan yang lain. Ya, baca selawat Jibril saja lah. Yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu Lirboyo, santrinya bisa puluhan ribu, bukan lagi ribuan, puluhan ribu. Amalannya apa? Kata kiainya, sehari 1000 sallallahu ala Muhammad. Kalau malam Jumat 5000. Yang dagang bisa diikuti, yang bisnis bisa diikuti. Ustaz saya udah sallallahu Muhammad udah jalan 3 tahun, nggak ada buktinya. Itu buktinya bisa bersalawat 3 tahun, itu karomahnya. Lu mesti bising banget. Alhamdulillah berkah 1 bungkus. Lu kira tuh berkah kayak gitu? Kagak. Ya. Jadi ketika berkah itu, ayo bisa nikmat di majelis ilmu, di majelis sholawat bisa nikmat. Diajak orang buat maksiat nggak mau, diajak majlisan oke. Itu namanya nikmat. Gua ikut majelis saling makanya nggak ada pengaruhnya dah. Masih gersang aja kayak gini. 2 PK dong ya, 2 PK. Insya Allah. Ya, jadi jangan pernah mengecilkan sholat. Ya. Ada budaya di Mesir tuh, kalau berantem, istighfar, itu nggak ngaruh. Tapi kalau shollu ala Nabi, diam. Kenapa? Betapa sholawat kepada Nabi itu luar biasa. Guru-guru kita nih, kalau ngantuk, ada kelihatan murid-murid lagi ngaji nih kayak gini ngantuk, suruh berdiri baca Mahalul Qiyam. Bahkan Syekh Ihsan tuh pernah mengatakan, hiburannya santri, hiburannya orang-orang yang mencari ilmu, sholawat. Hiburannya. Maka bersyukur kalau dengar hadrohan itu nyaman nanti. Bersyukur. Mudah-mudahan menjadi asbab pintu kita suka sama sholawat. Ya.
Kata Nabi 110, hadis yang lain 120. 100 dia bebas dari kemunafikan, 1000 gak akan disentuh api neraka. Pilih yang mana? Silakan. Ya. Kalau enggak sama sekali nggak baca sholawat, dia sudah nyasar, Google Map-nya kemana-mana, ya, nggak sesuai Google Map. Kalau sudah lupa sholawat, sekali lagi sholawat. Misal saya nggak ada ijazahnya, sholawat insya Allah. Kalaupun ijazah itu seperti orang dorong mobil. Ijazah itu seperti orang dorong mobil, bisa didorong tuh kalau ada bannya. Kalau nggak ada bannya mah nggak bisa didorong. Ijazah kemana-mana, nggak pernah diamalin. Itu seperti orang yang nggak ada bannya tapi berharap didorongnya nggak maju-maju. Makanya dengan ijazah itu makin berkah karena ada tersambungnya sanad kepada guru-guru kita. Bertepatan judulnya sholawat, saya ijazahkan sholawat Jibril. Saya terima dari Kiai Muhammad Ali bin Idris orang Lumajang. Ajaztukum jami'an. Ibu atau bapak bilang qabil tuh ya, bukan nikah nih ya. Ajaztukum jami'an sholawat Jibril. Alhamdulillah. Bacanya cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau yang kuat bisa sehari 1000. Saya dapat dari Kiai Muhammad Ali bin Idris orang Lumajang, dari Kiai Abdul Hanan Maksum Wagian Kediri juga sama ya, kaifiahnya 1000. Kemudian dari Kiai Sultan Jauhari Umar Pasuruan. Nah, kita jauh-jauh dapat amalin, dapat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tulis hadrohnya ya, nanti bisa di share grup. Satu pada baginda Nabi, sahabat, dan ini lengkap lah biasa kalau namanya. Satu pada baginda Nabi. 2 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 3 Kiai Muhammad Ali bin Idris, Kiai Sultan Jauhari Umar, anaknya Syekh Jauhari Umar. Kiai Sultan Jauhari Umar Pasuruan. Terakhir Kiai Abdul Hanan Maksum Wagian Kediri. Dulu masih muda, senang berkelana. Ya. Jadi itu enggak apa, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Biasanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu sholawat asal mau ngamalinnya saya jazain, nggak diamalin buat apa? Numpuk ijazah dong. Ya, jadi itu saja yang ringan. Kalau nggak mampu yang panjang-panjang. Ya. Dulu saya belajar yang ringan dulu, terus saya panjang. Nanti kekuatan hafalan sudah panjang, yang panjang-panjang. Ya. Insya Allah hati kita tenang. Di mana sholawat itu bisa kita langgengkan, itulah keramatnya sholawat yang melekat dalam diri kita, bukan hasil-hasil materi yang kita terima kemudian kita ini berkah sholawat. Mungkin salah satunya, tapi itu yang paling kecil. Yang paling besar itu adalah ketika kita bisa istiqomah. Mari kita berdoa untuk orang tua
kita, khususnya wakaf musyawarah ini juga